Selamat pagi. Pagi, Pak. Iya, tadi sudah dipimpin doa oleh Benedikta, ya. Kita akan membahas soal barisan aritmatika dan geometri, yaitu aplikasi, ya. Kalau diketahui barisan aritmatika ada hubungannya dengan geometri, bagaimana menentukan barisannya atau sebaliknya. Oke, saya akan jelaskan dulu sedikit cara mengerjakan atau menyelesaikan soal matematika, ya. Dalam menyelesaikan soal matematika, biasanya ada 3 langkah yang wajib dikerjakan. Dalam segala hal, menyelesaikan masalah pasti ada 3 langkah. Membuat karya tulis juga ada 3 langkah. Itu apa? Ada bagian pembukaan, inti, dan penutup. Nah, sekarang bagian pembukaan dalam mengerjakan soal matematika itu apa? Bagian pembukaannya adalah memahami soal matematikanya. Ya, memahami soalnya matematika. Memahami soal matematika berarti kita mampu membuat model matematika. Kalau kita paham soalnya, kita mampu membuat model matematika dari informasi yang disajikan pada soal. Ya, kita dapat membuat model matematikanya. Model matematika itu berupa apa? Berupa simbol-simbol atau simbolik-simbolik kesepakatan yang telah ditentukan dalam pelajaran matematika. Misalnya suku pertama ditulis U1, suku kedua U2, itu kan simbol-simbol kesepakatan. UN suku yang ke N, ya. Jadi langkah pertama adalah memahami soal. Kalau sudah paham, murid mampu membuat model matematikanya. Model matematika yang dibuat dirancang dengan membuat simbol simbolik, secara simbolik semua. Langkah kedua adalah menyelesaikan permasalahan yang secara simbolik itu, ya. Tentunya di bagian awal, bagian pendahuluan, akan kita tentukan juga apa yang ditanyakan dari soal, ya. Oke, yang kedua menyelesaikan, yang ketiga yang menyelesaikan itu di bagian inti. Ketika menyelesaikan harus mengingat kembali konsep-konsep materi yang telah dipelajari. Nah, itu ya. Jadi bagian inti adalah menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah berarti agar dapat diselesaikan harus mengingat kembali konsep-konsep yang pernah dipelajari. Namanya penerapan konsep dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian penutup yaitu bagian kesimpulan. Kita bisa melakukan, menyimpulkan pembahasan dengan cara menguji kembali jawaban ke soal. Kalau kita uji jawaban ke soal itu sudah benar, lalu kita berilah kesimpulannya apa yang diminta dari soal atau jawaban dari permasalahan. Oke, kita akan bahas, perhatikan, saya akan tampilkan ini. Ya, ini. Oke, ini soal terapan barisan aritmatika dan geometri. Diketahui 3 bilangan bulat positif membentuk barisan geometri. Jika suku tengahnya ditambah 2 membentuk barisan aritmatika dan hasil jumlahnya 30. Tentukanlah barisan aritmatika dan geometri tersebut. Nah, di sini perhatikan langkah pertama adalah seperti yang tadi, ketika kita mengerjakan soal matematika ada 3 langkah. Langkah pertama adalah pemahaman soal, yaitu membuat model matematika secara simbolik. Nah, jadi dari informasi ini kita buatlah apa yang diketahui dari soal ini sampai dengan yang ditanyakan, itulah bagian dikatakan bentuk pemahaman soal. Oke, akan kita bahas sama-sama. Nah, coba saya tunjukkan sebentar ini. Nah, jadi kalau saya tunjukkan, maka di sini adalah diketahui 3 bilangan bulat positif membentuk barisan geometri. Berarti informasi yang diketahui di awal adalah 3 bilangan bulat positif membentuk barisan geometri. Jadi diingat ada 3 bilangan bulat positif. Jika suku tengahnya ditambah 2 membentuk barisan aritmatika dan hasil jumlahnya 30.
Jadi hasil jumlah 30 adalah barisan aritmatikanya. Baiklah, sama-sama kita bahas ya. Oke. Langkah pertama adalah membuat yang diketahui ya. Kita tulis yang diketahui di sini. Saya tulis ya. Saya gunakan warna ya. Apa? Bisa enggak, Pak? Enggak kelihatan di. Oke, sebentar. Sorry, belum saya screen layar ya. Saya lupa lagi. Oke, saya tutup dulu. Oke, saya akan bagi layar. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, kadang-kadang seperti ini ya. Oke, apakah layar sudah terlihat? Ya, sedang proses. Sudah, Pak. Oke, ya. Kita ulang. Oke, saya tampilkan materi yang kita bahas. Oke, ini. Oke, saya ulang ya. Silakan satu orang baca. Baca soalnya. Halo? Ayo, silakan satu orang baca soalnya. Soal nomor 1. Barisan aritmatika dan geometri. Soal 1, diketahui 3 bilangan bulat positif membentuk barisan geometri. Jika suku tengahnya ditambah 2 memberi barisan membentuk barisan aritmatika dan hasil jumlahnya itu 30. Tentukanlah barisan aritmatika dan geometri tersebut. Oke, kita akan jawab. Seperti saya jelaskan tadi di awal, setiap mengerjakan soal matematika, ada 3 langkah yang harus kita kerjakan. Itu saya buat poin pertama aja dulu, jawab. Saya tulis di sini aja. Ya. Yaitu membuat yang bagian namanya diketahui. Ya. Nah, kita bisa membuat diketahui sampai yang ditanya nanti itu berarti kita paham soalnya ya. Oke. Dikatakan di sini perhatikan. Diketahui 3 bilangan bulat positif membentuk barisan geometri. Nah, dalam matematika ya ada namanya simbol-simbol kesepakatan. Maka kita gunakanlah simbol-simbol kesepakatan untuk barisan geometri ya. 3 bilangan bulat positif membentuk barisan geometri ya. Oke. Nah, jadi diketahui barisan geometri. Nah, saya di sini barisan geometri ya. Barisan geometri ya. Itu apa? U1, U2, U3. Apa barisan geometri? Anggap aja 3 bilangan bulat positif itu adalah U1, U2, U3. Barisan pertama, suku pertama, suku kedua. Ya, kenapa? Saya izin keluar, Pak. Kuota saya tinggal sedikit, Pak. Oh ya, silakan dilengkapi lagi. Ya, segera masuk lagi ya. Baik, Pak. Ya. Barisan geometri U1, U2, U3 ya. U1 adalah A. Barisan geometri suku kedua apa? AR. Suku ketiga AR pangkat 2, Pak. AR pangkat 2. Nah, sekarang ini kan informasi awal di mana U1, U2, U3 adalah bilangan positif. Ingat ya, bilangan bulat positif ya. Jadi U1, U2 ini adalah kalau kita katakan sini U1, U2, U3 anggota bilangan bulat positif. Berarti tidak boleh yang negatif ya. Oke. Nah, dari sini informasi berikutnya adalah jika suku tengahnya ditambah 2 membentuk barisan aritmatika, maka ada barisan aritmatika. Barisan aritmatikanya adalah sama ya, adalah U1, U2, U3. Jika apa? Suku ke tengah ditambah 2. Suku tengahnya ditambah 2. Berarti A, AR tambah 2, AR kuadrat. Ya, itu kan barisan aritmatika. Barisan aritmatika juga kita tulis secara umum
Yaitu kalau saya tulis di sini sama dengan, ya, aritmatika adalah U1, U2, U3 adalah A, A tambah B, A tambah 2B. Paham sini? Berarti U1 adalah A, U2 AR tambah 2 sama dengan A tambah B. U3 AR kuadrat sama dengan A tambah 2B, ya. Jadi ini adalah sama, ya. Oke. Informasi berikutnya apa? Hasil jumlahnya 30. Maka dari sini berikutnya adalah hasil jumlah 30, maka ada 2, berarti hasil jumlahnya berarti U1 untuk aritmatika ditambah U2 ditambah U3 itu sama dengan berapa? 30. Nah, karena diketahui ada 2, ini ada 2, maka dua-duanya kita coba tulis di sini, ya. Berarti A ditambah AR kuadrat ditambah 2 ditambah, bukan AR kuadrat ya, A ditambah AR, ya ini kan AR tambah 2 ini kan ditambah AR kuadrat sama dengan 30. Ini kita sebut persamaan 1 misalnya, ya. Lalu yang kedua ini yaitu apa? Yang kedua berarti A ditambah A tambah B ditambah A tambah 2B sama dengan 30, ya. Ini yang kedua. Lalu informasi yang berikutnya, tentukanlah barisan aritmatika dan geometri. Lalu sekarang bagian ini ditanya. Nah, ditanya apa? Ditanya apa? U1, U2, U3 dalam kurung barisan geometri dan barisan aritmatika. Nah, ini yang saya maksud tadi, namanya langkah awal mengerjakan soal matematika adalah melakukan pemahaman soal dari informasi yang disajikan. Dari informasi yang disajikan ini, murid mampu membuat model matematika, ya. Ini membuat model matematika secara simbolik. Nah, jadi dari soal yang diketahui, dari soal ini, permasalahan ini, murid sudah mampu membuat seperti ini, namanya membuat model matematika secara simbolik. Jadi murid sudah mampu menerjemahkan bahasa teks yang tertulis ini menjadi bahasa simbolik atau menjadi model matematika. Itulah bagian pertama atau bagian pendahuluan atau bagian pemahaman, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti. Ya, bagian inti apa? Penyelesaian masalah, ya, atau penyelesaian model matematika. Oke. Saya akan masuk bagian kedua. Saya pakai bintang kedua di sini. Ini saya batas saja. Silakan, ada yang bertanya sampai 2 poin ini? Nah, bintang yang kedua adalah kita sekarang ingin menyelesaikan ini, ya. Langkah kedua adalah penyelesaian. Oke, dalam menyelesaikan soal matematika, ya, menyelesaikan model ini, kita tidak bisa terlepas dari konsep-konsep yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu konsep utama adalah barisan aritmatika dan barisan geometri. Barisan aritmatika dan barisan geometri, dan mengingat kembali operasi-operasi matematika yang secara umum. Perkalian, penjumlahan, pembagian, dan seterusnya. Dan mengkaitkan dengan konsep-konsep materi yang terhubung ke sini. Yaitu makanya belajar matematika itu adalah berkesinambungan dan kontinu. Tidak boleh terputus. Oke, sekarang kita ingin menyelesaikan ini. Nah, sebetulnya dari yang informasi yang diketahui ini sudah menolong untuk menyelesaikan. Oke, lihat ini, dari ada persamaan, maka ada persamaan 1 dan 2. Maka yang paling gampang mana? Menyederhanakan persamaan 1 atau menyederhanakan persamaan 2? Kalau ini penjumlahan dan ini sudah ada memuat kuadrat, maka yang paling gampang adalah
menyelesaikan persamaan duanya. Berarti dari 2, perhatikan ya, dari 2, dari persamaan 2 yaitu apa? A ditambah A tambah B, A tambah 2B sama berapa? Halo? Diketahui berapa? 30. Lalu A tambah A berarti 3A ditambah 3B sama dengan 30. Ya. Dalam operasi matematika dapat membagi bilangan yang sama kecuali membagi dengan 0 ya. Berarti semua dibagi dengan 3, maka terjadilah A tambah B sama dengan 30. Nah, tujuannya kan mencari barisan aritmatika. Karena barisan aritmatika harus mempunyai beda, maka ini disederhanakan. A sama dengan berapa? 30. Oh, ini dibagi 10 ya. Oke, dibagi 3 semua berarti 10 ya. Ini bukan 30 tapi 10. Karena kita bagi 3 semua. Ya. 3A ditambah 3B sama dengan 30 dibagi 3 semua menjadi A tambah B sama dengan 10 ya. Sama dengan 10. Maka A sama dengan B. Kita mencari B ya, kita mencari B saja karena ke aritmatika ya. Nah, dari sini yang kita buat adalah nilai B. Nah, dari sini jadi A tambah B sama dengan 10. Berarti nilai B akan diperoleh jika diketahui nilai A, yaitu apa? 10 dikurangin B, dikurangin A. Anggap aja ini persamaan bintang 1 ya. Karena ini yang mau kita cari bintangnya kan. Oke, sekarang A tambah B sama dengan 10. A tambah B ini adalah, dilihat di sini A tambah B itu kan sama dengan AR tambah 2. Bisa dipahami? A tambah B sama dengan 10. Ini kan dalam aritmatika. Ini A, di bawahnya adalah A. AR tambah 2. Maka jika saya buat kotak seperti ini, saya kasih warna. Ya. Nah, perhatikan. Yang ini AR tambah 2. Suku tengah ditambah 2 itu sama dengan A tambah B. Suku tengahnya ini. Suku pertamanya ini. Ya. Jadi A sama dengan A. AR kuadrat sama dengan A tambah 2B. Nah, jadi kita gunakan sifat kesamaannya. Nah, jadi kalau saya tulis di sini, saya kasih warna saya kembalikan ke warna, saya ganti warna hitam aja ya. Oke. Dari sini A tambah B sama 10. A tambah B ini sama dengan 10. Itu sama saja dengan apa? AR tambah 2. AR tambah 2 juga sama dengan 10. Berarti AR sama berapa? 8. Sama dengan 8, Pak. Tujuan kita adalah geometri, maka kita mencari R. Berarti R sama dengan apa? 8 per A. Ini disebut bintang yang kedua. Oke. Jadi informasi itu sudah, berarti kalau nilai A ditemukan, kita bisa membuat barisan aritmatika. Kalau nilai A ditemukan, kita bisa membuat barisan geometri. Berarti jawaban ini barisan aritmatika dan geometri sudah bisa terjawab kalau nilai A-nya sudah ketemu. Karena B adalah 10 dikurangin A dan R adalah 8 dibagi A. Nah, sekarang bagaimana mencari nilai A? Itu kan masih masalah inti kan, menyelesaikan masalah. Oke, tadi kan dari 2. Kita gunakan dari 2. Dari persamaan 2. Ya. Kan ada 2 persamaan tadi kan? Dari 2 ini sudah kita gunakan. Ini sudah. Maka sekarang yang ke 1. Sekarang dari 1. Ya. Dari 1 gantilah A itu apa? Gantilah A atau ganti R dengan ini kan ada
A ditambah AR ditambah 2 ditambah R kuadrat. Gantilah R dengan 8 per A. Langsung aja ya. Berarti apa ini? Jadi apa? Berarti A. Jadi apa? A ditambah AR tambah 2. Berarti A buka kurung. R-nya berapa? 8 per A ditambah 2 ditambah A buka kurung. R kuadrat berarti 64 ya. 64 per A kuadrat sama dengan 30. Sampai sini paham? Ya. R kan 8 per A. Kalau R kuadrat kan berarti 64 per A kuadrat. Oke, ini saudarakan dulu aja. Jadi berapa ini? Berarti A ditambah 8 ya. Ditambah 2 ditambah 64 per A sama dengan 30. Nah, agar ini terjadi bentuk persamaan, tidak ada pecahan, ya, maka semuanya boleh kita kalikan dengan A. Kalikan aja dengan A. Dikalikan A jadi apa ini? A kali A berarti A kuadrat. Terus ditambah 8 tambah 2, 10. Dikalikan A berarti 8A. Karena 8A ditambah 2A kan 10A ya. 10A. Ditambah 64 sama dengan 30A. Sampai sini paham? Halo? Oke, saya lanjut di sini aja. Saya cari daerah yang kosong di sini. Saya batas di sini. Oke, sekarang ini kita sederhanakan. Jadi A kuadrat 10A dikurangi 30A berapa? Min 20A ditambah 64 sama dengan 0. Ini kan adalah persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat harus difaktorkan. Iya, berapa faktornya? Bisa memfaktorkan ini sekarang? Halo? Ya. Kenapa? Silakan, ada yang mau bertanya? Itu yang A pangkat 2 min 20A, Pak. Oh ya, min 20A ya. Oke, terima kasih ya. Oke. Berarti 30A, oh ya betul. Min 20A. Oke ya. Min 20A. Nah, sekarang coba difaktorkan. Carilah dua bilangan. Bagaimana cara memfaktornya? Cari dua bilangan. Jika dijumlahkan min 20. Nah, saya tulis di sini. Ya, orderannya di sini. Carilah dua bilangan. Kalau dijumlahkan min 20. Ya, min 20 ini. Tapi kalau dikalikan 64. Berapa bilangan itu? Silakan dicoba. 4 sama 16. Berapa? 4 sama 16. 4 dan 16. Coba dilihat. 4 ditambah 16 berapa? 20. Ini kan min 20. Berarti min 4 min 16. Min 4 ditambah min 16 kan min 20. Min kali min kan positif. Berarti 64. Betul. Berarti A berapa? Berarti A dikurangi 4. A dikurangi 16. Ini yang katakan mengingat kembali semua konsep yang sudah dipelajari. Kita belajar barisan dan aritmatika geometri. Nah, ternyata di akhir ketemu persamaan kuadrat. Nah, sekarang bagaimana mengerjakan ini? Kalau ada pengelompokan seperti ini, maka A, dua bilangan dikalikan sama dengan 0, pastilah salah satu sama dengan 0. Berarti A dikurangi 4 itu sama dengan 0. Atau, simbol atau, A dikurangi 16 sama dengan 0. Sudah ketemu nilai A-nya. A sin 4
A-6, 16. Ya. Nah, oke, dari bintang 1 dan bintang 2. Nah, sekarang kalau A-nya sama dengan 4, A sama 4, maka nilai ketemu. Nilai B dari bintang 1 berapa? Nilai R dari bintang 2 berapa? Nah, jadi kalau A-nya 4, berapa nilai B dari bintang 1? Berarti B adalah 10 dikurangin A. Berarti 10 dikurangin 4 sama dengan 6. Lalu R-nya berapa? 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan berapa? 2. Nah, sekarang coba kita susun untuk A-4. Maka balasan aritmatika, ya, balasan aritmatikanya kita susun dulu dengan balasan geometri. Ya. Nah, A-nya berapa? 4. Kalau A-nya 4, bedanya 6, setelah 4 berarti 10. Setelah 10 berarti 16. Karena bedanya 4. Nah, sekarang balasan geometri. Kalau A-nya 4, R-nya 2, setelah 4 berarti adalah 8, lalu 6, 16. Oke, nanti kita cek nanti jawaban akhir. Udah ketemu A-nya 4. Sekarang bagaimana kalau A-nya saya kasih jarak sini biar agak longgar. A sama dengan berapa yang kedua? 16. Kalau A sama 16, sama saja. Cari dulu berapa nilai B, berapa nilai R. Tujuannya kan aritmatika dan geometri. Nilai A 16, B berapa dalam bintang 1 ini, dan R sama berapa? Bintang 2. Berarti berapa ini? 10 dikurangin berapa? 16 sama dengan min 6. R-nya berapa? 8 dibagi 16 sama dengan 8 bagi 16 berarti 1/2. Oke, kita susun balasan aritmatika dan balasan geometri. Ya, dengan kalau A-nya 16. Kalau A-nya 16, bedanya min 6 berarti 16 ditambah min 6 berarti berapa? 10. Ya, 10 ditambah min 6 berarti 4. Lalu balasan geometrinya. A-nya berapa? 16. 16, R-nya setengah. Berarti 8. Lalu berapa? 4. Oke. Lalu kesimpulannya, kata jadi di sini, jadi yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan. Nah, sebelum membuat kesimpulan, langkah ketiga, maka kita harus mengecek jawaban. Nah, saya ulang lagi ya. Dalam mengerjakan soal matematika, ada 3 langkah yang harus dikerjakan, yaitu bagian pendahuluan, inti, dan penutup. Ya, intinya apa? Pemahaman soal sampai membuat simbol matematikanya. Murid paham jika mampu membuat simbol matematika. Langkah kedua adalah bagian inti, penyelesaian dari model matematika atau penyelesaian masalah, atau penyelesaian menemukan jawaban apa yang ditanyakan, mencari U1, U2, U3. Oke. Lalu ini namanya masalah inti, ya. Penyelesaian langkah kedua inti sudah selesai. Kita sudah menemukan bilangan U1, U2, U3 itu seperti ini. Bahasan aritmatika, bahasan geometri, aritmatika, dan geometri. Sekarang kesimpulannya kita buat 3 bilangan bulat positif membentuk barisan geometri. Nah, ini bilangan bulat positif, semuanya bilangan bulat positif, tidak yang negatif ya barisannya. Jika suku tengahnya ditambah 2 membentuk barisan aritmatika dan hasil jumlahnya 30. Ini barisan geometri ya. Ya, ini dulu. Ya, suku ke tengahnya ditambah 2 berarti barisan geometri kan 4, 8, 16. Suku tengahnya ditambah 2. Berarti 8 tambah 2 berarti 10.
jika dijumlahkan 30. 4 ditambah 10 ditambah 16. Betul 30? Halo? Halo? Betul? Halo? Pak. Betul ya? Nah, maka kelompok ini sudah betul ya. Nah, ini benar ya. Ini adalah memenuhi ya. Dalam kurung memenuhi. Nah, sekarang kita cek ini. Ya. Barisan geometrinya 16, 8, 4. Jika suku tengahnya ditambah 2, 8 ditambah 2, 10. Berarti suku awal dan suku terakhirnya tetap. Dijumlah menjadi 30. Ya, 16 tambah 4, 20. Berarti 30 betul. Maka jawaban sudah ketemu. Jadi kesimpulannya apa? Barisan aritmatika ya. Dan barisan geometrinya berapa? Barisan aritmatika adalah berapa? 16 ya, 16. Nah, jadi kesimpulannya barisan aritmatikanya sudah ketemu ya. Barisan aritmatikanya berapa? Barisan aritmatikanya adalah 16, berapa? 10, 4 dan berapa? 4, 10, 16. Lalu barisan geometri. Barisan geometrinya adalah 16,8,4 dan ya ini kata dannya nggak rapi. Dan 4, berapa? 4, saya nulisnya agak ini 4, 8, 16. Nah, itulah jawaban dari soal nomor 1. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, jadi inilah menyelesaikan soal aplikasi, sekarang soal terapan aritmatika dan geometri. Diketahui geometri ya dengan melakukan suatu operasi tertentu membentuk aritmatika. Jadi ada barisan geometri, ada barisan aritmatika. Inilah proses cara ngerjain soalnya. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Paham tuh ini? Halo? Halo? Bisa dipahami. Oke, soal nomor 2 ya. Perhatikan nomor 2. Oke. Nah, ini perhatikan. Sama. Jadi dari informasi soal ini ya diketahui 3 bilangan bulat positif membentuk barisan aritmatika. Jika suku tengahnya dikurangi 4 membentuk barisan geometri dan hasil kalinya 216. Tentukanlah barisan geometri tersebut. Oh, ini justru diminta barisan geometrinya ya. Oke. Jadi saya ulang lagi, dalam mengerjakan soal matematika yaitu jangan lupa ada bagian pembuka, inti dan penutup. Itu aja diingat agar sama seperti kalau kamu ingin membuat karya tulis juga ada bagian pembuka, inti dan penutup. Ini sebetulnya membuat karya tulis ya. Jadi menyelesaikan soal matematika itu sebetulnya membuat karya tulis. Hanya saja bagian pembukanya adalah bagian pemahaman soal. Murid paham soalnya jika murid mampu membuat model matematikanya. Model matematika dari soal ini adalah membuat simboliknya. Yaitu diketahui sampai yang ditanya. Itulah murid yang paham. Jadi mampu membuat yang diketahui sampai yang ditanya secara simbolik. Berarti murid memahami
soal matematika secara teks dan menuangkan secara model matematika secara simbolik. Oke, kita akan sama-sama membuat pemahamannya dulu. Oke ya. Oke, pemahamannya adalah bagian pendahulunya membuat diketahui ya. Misalnya saya buat tanda bintang pertama adalah membuat diketahui. Oke. Diketahui apa? Barisan aritmatika ya, 3 buah bilangan bulat positif ya. Nah, jadi kalau saya ginikan lagi ya. Nah, ini saya terangkan ini 3 bilangan bulat positif membentuk barisan aritmatika. Lihat koma. 3 bilangan bulat positif membentuk barisan aritmatika. 3 bilangan ini ya paling gampang adalah mengambil 3 bilangan pertama saja. Kalau kamu ambil 3 bilangan yang lain boleh, tapi lebih sulit. Jika suku tengahnya dikurangi 4 membentuk barisan geometri dan hasil kalinya 216. Tentukanlah barisan geometri tersebut ya. Paham ya? Oke. Kita akan konstruksi model matematikanya dulu. Diketahui 3 bilangan bulat positif. Berarti membuat model matematika berarti membuat secara simbolik. Simbolik yang digunakan adalah simbol-simbol kesepakatan ya dalam belajar matematika. Boleh buat simbol sendiri, boleh. Tapi biasanya murid kesulitan dan bingung. Maka diketahui adalah membuat barisan aritmatika. Barisan aritmatika ya, yaitu sebut aja U1, U2 kesepakatan kan, U1 suku pertama, U2 suku kedua, suku ketiga ini kan membentuk barisan aritmatika jika ini sama dengan A, A tambah B, A tambah 2B. Nah, itu informasinya. Lalu apalagi? Jika suku tengahnya dikurangi 4 membentuk barisan geometri, maka tertulis barisan geometri. Barisan geometrinya adalah U1, U2, U3. Apa itu? Jika suku tengahnya diapain? Suku tengahnya kan ini. Suku tengah barisan aritmatika. Jika suku tengahnya dikurangi 4 berarti A ditambah B dikurangi 4, A tambah 2B. Ini kan informasi dari aritmatika menjadi geometri. Nah, sekarang geometrinya sendiri apa? Yaitu A, suku pertama tetap A, suku kedua ini dalam geometri adalah AR, suku ketiga adalah AR kuadrat. Nah, gitu. Lalu apa? Hasil kali, berarti ada U1 kali U2 kali U3 sama berapa diketahui? 216. Nah, sama. U1 kali U2 U3 adalah 216. Maka ini ada dua kemungkinannya. Ya, kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua itu apa? Yaitu A dikalikan A tambah B dikurangi 4 dikalikan lagi A tambah 2B itu sama dengan 216. Anggap aja ini persamaan 1 dulu. Lalu yang kedua apa? A dikalikan AR dikalikan AR kuadrat itu sama dengan 216. Ini persamaan 2 ya. Saya sebut persamaan 2. Ya, atau agar sama. Oke, kenapa persamaan 2? Lalu kan informasi yang dari diketahui sudah selesai. Sekarang yang mau ditanya apa? Tentukanlah barisan geometri. Nah, sekarang yang ditanya adalah U1, U2, U3 dalam kurung barisan geometri. Nah, ini namanya kita sudah mampu memahami soalnya. Ya, bagian pendahuluan dari soal ini sudah kita buat. Inilah dikatakan bagian pendahuluan dari penyelesaian soalnya. Ya. Nah, sekarang bagian intinya adalah, sekarang intinya penyelesaiannya. Nah, bagaimana bagian penyelesaiannya? Nah, melihat informasi yang ada ini apa yang bisa dikerjakan dulu yang paling gampang. Nah, kalau ingin kita mengerjakan sesuatu, pilihlah yang paling gampang. Mengalihkan yang mana? Yang paling praktis adalah A dikalikan AR dikalikan AR pangkat 2. Ini kan yang kedua.
Kedua berarti dari 2. Kedua. Ya, dari 2. Maka bisa ditulis apa? A dikalikan A berarti A pangkat 3. Langsung ya. A pangkat 3. R pangkat 3 sama yang berapa? 206. 16. Ini kan A kalikan A kali A berarti A pangkat 3. R kali R kuadrat berarti R pangkat 3. Berarti ini menjadi AR dalam kurung pangkat 3 sama dengan 216 itu berapa? 6 pangkat 3 ya? Betul? 6 kali 6, 36. 36 kali 6 kan 26, 16. Berarti ketemulah AR sama berapa? AR sama 6. Karena tujuannya mencari geometri, diketahui suku pertama, maka nilai R dapat kita hitung. Ya, berarti R sama dengan 6 per A. Kita sebut ini bintang pertama saja lagi, seperti simbol yang tadi, bintang pertama. Nah, ini belum bisa kita selesaikan. Oke, kita buat sini, lihat lagi, saya batasi. Nah, jadi ingat tadi AR itu 6. AR itu sama dengan AR ini harus sama dengan A tambah B min 4. Berarti A tambah B dikurangi 4 juga sama berapa? 6. Mengapa? Suku tengah aritmatika tadi dikurangi 4 menjadi geometri. Berarti A tambah B sama dengan berapa? A tambah B sama 10. Berarti B sama apa dari sini? Kalau ditulis B sama dengan 10 dikurangin A. Kita sebut ini bintang 2. Nah, sekarang kita tujuannya agar dapat menyusun barisan geometri kalau diketahui A-nya, ketemu R-nya, sudah berarti tujuannya mencari nilai A. Maka karena persamaan kedua sudah kita gunakan dari sini, maka kita masuk persamaan 1 dengan mengganti nilai B. B itu 10 dikurangin A. Kita kalikan, perhatikan, dari 2 ya. Yaitu apa? A buka kurung. A ditambah B-nya berapa? 10 dikurangin A, betul? Ini kan A dalam kurung A tambah B dikurangi 4 ya, masih dikurangi 4 lagi. Nah, jadi perhatikan dari 2-nya adalah ini A, ini tetap A, buka kurung A ditambah B, B-nya kita ganti dengan 10 dikurangin A, lalu masih dikurangi 4 lagi, tutup kurung, dikali lagi berapa? A ditambah 2, B-nya berapa tadi? 10 dikurangin A, tutup kurung lagi sama dengan berapa? 216. Nah, lihat ini kan sudah dalam A semua. Tujuannya kan mencari nilai A. Oke, kita senangkan dulu yang dalam kurung. Berarti A buka kurung. Berapa ini? A dikurangin A habis. Berarti tinggal berapa? 10 dikurang 4 berapa? 6. Buka kurung. Ini A dengan min A habis. Ya kan? Oh enggak boleh ya. Saya hapus. Belum kita seranakan. Oke, ini diserahkan aja dulu agar nggak bingung. Yang ini diserahkan aja dulu, ya. Oke, berarti ini kan tadi 2, ini A tambah 2. Oke, ini saya hapus dulu nih. Oke, nomor 2 agar nggak bingung saya hapus aja lagi. Oke, yang ini nomor 2. Untuk nomor 2 saya ulang lagi aja, ya. Karena perlu teliti, ya. Oke. Saya tulis saja dari awal, karena kalau saya buat langsung nanti bingung. Oke, dari 2 terus saja 2-nya tadi apa? A
buka kurung, A tambah B dikurangi 4 dikalikan A ditambah 2B sama dengan 216. Nah, gini aja langsung. Berarti gantilah semua B dengan 10 dikurangin A. Berarti yang B ini dan B ini diganti. Yang lainnya tetap. Berarti A kurung juga tetap. A ditambah, ini dalam kurung aja, B-nya 10 dikurangin A dikurangi 4. Tutup kurung lagi, buka kurung lagi, A ditambah 2, buka kurung lagi, B-nya adalah 10 dikurangin A. Sama dengan 216. Oke, ini kita sederhanakan dulu nggak apa-apa. Berarti A buka kurung. A dikurangin A, habis kan? Tinggal 10 dikurangin 4, berarti 6. Buka kurung. Ini A, ini ada perkalian, maka perkalian dulu. Berarti A ditambah 20 dikurangin berapa? 2A. Jadi A ditambah 20 dikurangin 2A sama dengan 216. Oke. A kali 6 berarti 6A. Buka kurung. Ini apa nih? A dikurangi 2A berarti min A ya. Ya. Min A. Min A ditambah, oh ini min A ditambah 20. Ini masih dalam kurung. Ya. Nah, berarti kan ini min A dikurangi 2A berarti min A ditambah 20. Sama dengan 216. Agar angkanya nggak terlalu besar, bagi aja 6 semua. Boleh. Dibagi 6 semua aja berapa? A buka kurung, min A ditambah 20 sama dengan 216 dibagi 6 berarti 36. Nah, ini kalikan lagi. A kali ini berapa? Min A kuadrat. Ini kali ini min ditambah berapa? 20A. Lalu dikurangi 36 sama dengan 0. Oke, saya batas di sini. Ya. Ini kita kalikan min aja agar tidak negatif. Ini berarti A kuadrat dikurangin 20A ditambah 36 sama dengan 0. Nah, ini coba difaktorkan lagi. Carilah dua bilangan tadi. Jika dijumlahkan sama dengan min 20. Tapi dikalikan 36. Apakah ada? Cari dua bilangan jika dijumlahkan min 20 dikalikan 36. Silakan. Berapa itu? 6. 6 dengan? Apakah ada? 3 sama 12, Pak. Berapa? Bukan, Pak. Bukan. Ya, coba dicek, dicari ya. 18 tambah sama 2, Pak. 18 dengan 2. Berarti min 2 dengan min 18. Ya. 18. Min 2 dengan min 18 berarti min 20 jika dijumlah. Min kali min positif 36. Nah, ini berarti bisa difaktorkan. Berarti A dikurangi 2 lalu A dikurangin 18 sama dengan 0. Berarti A-nya sama berapa? 2 langsung. A sama dengan 2. 18. A sama dengan 18. Oke. Nah, ini karena yang diminta bahasan geometri, ada yang ngecek hasil, kita juga mengecek jawaban. Jadi kalau A-nya sama 2, ya, A-nya 2,
berapa barisan aritmatikanya? Berapa barisan geometrinya? Jadi kalau A-nya sama dengan 18, ya, barisan aritmatikanya bagaimana? Barisan geometrinya bagaimana? Ya. Nah, jadi kalau A sayang 2, berarti kalau barisan aritmatika kan mencari B, betul? Berarti B-nya berapa? Kalau barisan geometri berarti mencari nilai R. Sama. Aritmatika butuh B, ini butuh R. Berarti dari mana ini? Dari bintang 1 dan bintang 2 tadi. Bintang 1 adalah 6 dibagi A. R itu 6 dibagi A. Maka B-nya berapa ini? Barisan aritmatikanya B sama dengan berapa? B itu adalah 10 dikurangin A. Ya kan? A-nya berapa? 2. Berarti B-nya adalah 8. Paham sampai sini? Karena A-nya 2 berarti 10 kurang 2, 8. R-nya berapa? R pakai rumus berapa? 6 dibagi 2. 6 dibagi 2. Berarti berapa? 3. 3, Pak. Nah, sekarang kalau A-nya 18. A-nya 18 berarti 10 dikurang 18 berarti min 8. Min 8. Setengah. Berapa? 1/3. Min berarti 6 per 18 berarti 1/3. 1/3, Pak. Iya. Nah, karena diminta barisan geometri, ya. Nah, barisan geometri dari sini berapa barisan geometrinya? Jadi barisan geometrinya berapa? Kalau A-nya 2, A-nya 2, R-nya 3, berarti berapa? 2 kali 3, Jadi kalau A-nya 2, 6. ya. Kalau A-nya 2, ya, R-nya 3, berarti ini 2, berapa? 6,18 ya. Dan Iya. Dan berapa? Dan 18. kalau A-nya 18, 18. R-nya 1/3 berarti 6,2. Nah, sekarang kesimpulannya sebelum ini kita harus menguji jawaban, maka perlu kita buat bentuk barisan geometri, barisan aritmatikanya agar bisa kita menguji jawaban dan kesimpulan. Barisan aritmatikanya berapa kalau 2? Kalau A-nya 2, B-nya 8, berarti 10 ya? 10, 8, 18. 18. Ya. Kalau dia A-nya 18, ini 18. Dan 18, 10, 10. Berapa? 2. Nah, sekarang untuk bisa membuat kesimpulan kata jadi, ya, kata jadi ini barisan geometri. Jadi Ya. barisan geometri. Nah, ini memenuhi enggak? Untuk mengatakan memenuhi harus kita cek jawabannya. Nah, coba kita cek. 3 bilangan bulat positif membentuk barisan aritmatika. Jika suku tengahnya dikurangi 4 membentuk barisan geometri. Nah, ini kan jika yang ini dikurangi 4 berarti 6 membentuk geometri, betul nggak? Akan untuk geometri dan dikalikan, coba 2 kali 6 dikali 18, apa betul 216? Betul, Pak, 216. 216 ya, berarti ini benar, ini berarti memenuhi ya. Ini benar, ini memenuhi. Nah, ini coba cek lagi nih. Ya, ini dikurangin, nah berarti memenuhi kan? Jadi kedua-duanya memenuhi. Iya, Kalau Pak. memenuhi maka jawaban terakhir barisan geometri yang diminta adalah 2, Barisan geometri adalah 2,6,18 dan 18,6,2. 6,2. Ya, inilah cara menjawab
soal yang ada penerapan, ada aritmatika dan geometri. Jadi sekali lagi saya terangkan, untuk semuanya belajar matematika apapun kamu, setiap ada soal, ya ada permasalahan apa, selalu ada proses yang dikerjakan. Ada proses pendahuluannya, ada inti dan penutup. Itu berlaku untuk semua. Hanya saja melihat konteksnya, ya, melihat semesta pembicaranya di mana. Kalau dia matematika, maka biasanya membuat model matematika secara simbolik. Ya, simbolik yang digunakan, simbol-simbol yang digunakan adalah simbol-simbol kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam materi tersebut. Dan boleh kamu buat simbol baru tapi kamu definisikan sendiri, ya. U1 suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga. B beda rasio, R rasio, itu dalam aritmatika, ya. Lalu ini proses simboliknya. Yang ini proses yang bintang kedua adalah yang kedua ini adalah menyelesaikan masalahnya, ya, menemukan jawaban dari apa yang ditanya, ya. Ditanya adalah U1, U2, U3 bahasan geometri. Maka kata kesimpulan, kata jadi di sini, ya, jangan lupa membuat kesimpulannya di sini, ya. Nah, jadi yang ditanya bahasan geometri, maka jawabannya jadi bahasan geometri adalah 2, 6, 18 dan 18, 6, 2. Yang di tengah-tengah ini untuk mempertegas, ya, mencari jawaban. Oke, itu soal. Ada pertanyaan untuk nomor 2? Halo? Jelas nomor 2? Oke, untuk sebagai latihan, coba ini soal nomor 1 dan 2 silakan kamu catat untuk soal latihan. Oke, untuk memperjelas materi ini akan saya upload di YouTube juga, kamu bisa belajar ulang materi ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, ya.